saya ingin paparkan sedikit untuk memperkaya diskusi pagi ini adalah narasi manusia Indonesia adalah manusia dua musim. Kita tahu Indonesia ini terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, 700 suku, etnik suku, begitu banyak ya. Kita bisa melihat bahwa awalnya kita selalu memandang pulau-pulau terluar itu selalu paling ujung ya. Tapi sekarang kini wawasan Nusantara kita justru pulau terdepan adalah wilayah terdepan dari Indonesia. Nah, ini adalah kekayaan budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke, begitu kaya, bahkan si satu Pulau Nias itu bisa ada lebih dari 70 jenis arsitektur. Artinya memang kita memang sangat kaya terhadap berbagai ragam budaya dan inspirasi. Sayangnya memang para arsitek kita yang mempelajari arsitektur modern, kita juga sedikit melupakan apa yang kita miliki pada arsitektur Nusantara karena ada dua perbedaan cara memandang dalam pendidikan arsitektur modern. Kalau satunya dari budaya arsitektur modern, datangnya dari tulisan, dan satunya datang dari budaya lisan. Nah, kita budaya lisan ini tentunya juga material-material industri, material-material pabrik, sedangkan arsitektur Nusantara jelas adalah material alam. Kita membangun secara tektonik masuk ke dalam tanah, tapi arsitektur Indonesia dan dibangun oleh kontraktor, ini adalah budaya top down, sedangkan kita membangun dengan budaya gotong royong bottom up. Kalau narasi arsitektur modern itu yang datangnya dari masyarakat industri adalah berorientasi ke dalam, sedangkan narasi arsitektur Indonesia berorientasi ke luar. Nah, kemudian kita bisa lihat dari Issei Shrine Jepang yang sudah sangat begitu modern, tapi mereka juga merawat tradisinya dengan merobohkan kuil Issei Shrine setiap 20 tahun sekali dan membangun kembali di sebelahnya dengan memakai orang-orang yang pilihan, orang-orang yang terpilih, dan itu adalah setiap 20 tahun adalah angka generasi. Jadi tiap tahun mereka belajar mereteli kembali konstruksi kayu di negara yang sudah sangat modern supaya tradisi mereka tidak dilupakan. Nah, ini adalah pada saat kami melestarikan desa adat Wairebo dari menuju kepunahan dan kembali bekerja sama secara gotong royong bersama masyarakat, dan kemudian pada tahun 2011 kembali melengkap menjadi 7 rumah. Nah, di sini kami menemukan formula bahwa ternyata selama ini kita melihat tradisi kita itu lebih dari kacamata luar memandang ke dalam. Sedangkan kalau kita bisa merubah mindsetnya dari dalam melihat keluar, itu adalah harta karun yang luar biasa yang kita miliki, dan itu adalah sumber inspirasi yang tiada habisnya. Oleh karena itu kami juga mengirim mahasiswa untuk live in bersama mereka. Dan kemudian desa adat Wairebo ini meningkat pendapatannya, income-nya karena masuknya turis ya, menjadi 2019 tembus lebih dari 10.000. Nah, inilah kini arsitektur Nusantara itu juga dipelajari oleh para mahasiswa, dan para mahasiswa seperti menemukan hero yang baru, pahlawan-pahlawan yang baru, dan mereka sedikit demi sedikit kita mentransfer budaya lisan menjadi tulisan dengan semua peralatan yang sangat canggih, yang sangat modern, dengan iPad, dengan laptop, kamera, video, bahkan drone, tapi mereka mendokumentasikan dari hari ke hari rumah-rumah adat di seluruh pelosok Nusantara, dan inilah adalah harta karun yang luar biasa. Nah, ini beberapa rumah-rumah yang sudah kami berhasil bangun kembali, ada dari Sabang sampai Merauke. Ini juga inilah tugas-tugas yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan ini saya mendapat kepercayaan tentunya dari Kementerian PUPR untuk membangun kawasan strategis pariwisata nasional. Tentunya proyek-proyek KSPN ini adalah proyek-proyek infrastruktur berbasis sosial dan juga berbasis budaya. Berbasis sosial yang dibuat adalah infrastruktur untuk ruang terbuka publik, untuk pemberdayaan masyarakat. Berbasis budaya harus mengandung kelokalan. Seperti tadi briefnya dari Pak Basuki, juga sangat jelas, material lokal, tenaga kerja lokal, ya, semua yang datang harus made in Indonesia, material setempat yang diangkat. Dan juga arsitekturnya juga adalah arsitektur setempat, sehingga kita bisa membawa
tradisi dan budaya kita tidak terjebak di masa lalu, tapi tradisi dan budaya kita bisa dibawa ke masa kini dan bisa dibawa ke masa depan. Tradisi dan budaya kita itu adalah masa depan kita sendiri. Nah, ini kita juga lihat ini bagaimana manusia Indonesia adalah manusia dua musim. Kita merubah sebuah dermaga yang sangat padat, yang penuh dengan peti kemas di Labuan Bajo. Peti kemasnya sudah dipindahkan dan kita mempunyai ruang yang sangat besar buat publik untuk berolahraga, untuk beraktivitas sosial, untuk juga untuk mengisinya dengan kegiatan seni, kegiatan budaya, tari-tarian, dan lagu-lagu. Dan kemudian ini kita lihat ini kurang lebih sudah jadi, dan nanti tentunya Labuan Bajo ini menjadi kota yang memiliki wajah ke pantai, waterfront ini sebagai dan selalu sebagai sebuah formula. Dan tentu saja ini buat Labuan Bajo telah menjadi generator pembangunan ekonomi dan itu sudah membuat kota Bajo menjadi kota wisata premium. Bahkan beberapa kali kami ke Labuan Bajo tidak mendapatkan kamar sudah penuh, investor juga sudah masuk. Jadi ini adalah generator. Jadi ini sebetulnya sebagai formula kecil untuk menuju ibu kota Indonesia yang baru. Dan ini juga batu cermin yang konsepnya terbuat dari batu-batu, ini sudah objek-objek wisata sudah dirapihkan dan sudah menjadi destinasi tentunya berbasis ekoturism. Semua material lokal, batu-batu lokal, pohon-pohon setempat, dan kemudian bagaimana gua ini juga bisa menjadi destinasi yang tentunya berkelas. Dan ini kita lihat Gerbang Toba juga berbagai bagaimana wajah kebatakannya, keindonesiaannya. Bapak Presiden kita adalah Bapak Presiden yang sangat concern untuk selalu mempertanyakan di mana keindonesiaan di dalam pembangunan di negara-negara kita. Bagaimana keindonesiaan tampil dalam arsitektur kita. Artinya bagaimana tradisi dan budaya yang kita miliki sendiri untuk bisa dibawa ke masa kini dan masa depan dan menjadi generator pembangunan ekonomi. Dan ini juga kita lihat ruang terbuka publik Parapat ya, sifatnya semua adalah infrastruktur, membangun dermaga sekaligus menjadi ruang publik untuk berbagai aktivitas sosial karena manusia outdoor adalah manusia dua musim adalah manusia outdoor. Manusia outdoor adalah manusia sosial. Manusia sosial adalah manusia gotong royong. Itu adalah jati diri manusia Indonesia. Dan kemudian ini di malam hari juga dapat penerangan lighting dan ini tentu juga bisa membuat kota Parapat yang tadinya sangat sesak, sangat padat menjadi lebih lega, lebih bisa bernafas dan lebih banyak manusia bisa bertemu satu sama lainnya. Komunikasi itu penting dalam sebuah kota. Bayangkan sebuah kota di Jepang yang kami pernah lihat itu adalah kota yang sangat padat dan apartemennya, rumahnya kecil-kecil, tapi semuanya bersifat publik dan bisa full akses. Dan ini tentunya juga berbagai, ini adalah pantai bebas Parapat yang sudah jadi. Dan tentunya pemerintah juga, dalam hal ini Kementerian PUPR, Pak Basuki juga selalu menyampaikan negara harus hadir dalam pelestarian budaya di Indonesia. Kami telah terlibat untuk merevitalisasi dan merestorasi desa adat di Solok Selatan, dan ini juga ada desa adat di Huta Sialagan, di mana rumah-rumah dikembalikan menjadi rumah-rumah Batak. Dan kemudian ketukangannya itu kemudian muncul kembali. Dan kita lihat ini juga restorasi dan revitalisasi di Huta Raja yang sudah diresmikan beberapa minggu yang lalu. Dan ini membangkitkan bahwa masyarakat di sekitar Danau Toba ingin merestorasi kembali rumah-rumah adat. Karena selama ini mereka melihat, oh ini kan rumah masa lalu. Tapi ternyata ini justru yang akan menjadi daya tarik, jati diri, dan sumber inspirasi. Saya rasa itu saja paparan kami, tapi sedikit kita harus memberikan poin bahwa pemerintah kita saat ini memberikan kesempatan yang sangat besar buat para arsitek untuk merancang ibu kotanya sendiri, ya, untuk bergotong royong membangun ibu kota sendiri. Itu adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bagi semua tenaga kerja, tenaga ahli dari Indonesia. Saya rasa itu saja, sekian dan terima kasih.